Di sebuah kerajaan di tanah Jawa dahulu kala, hiduplah seorang putri raja yang kecantikannya masyhur ke seluruh penjuru negeri. Namanya Putri Sekar Kedaton. Wajahnya ayu menawan laksana bulan purnama, kulitnya kuning langsat bersih, dan rambutnya hitam legam terurai indah. Sebagai putri tunggal, ia sangat dimanja oleh ayahandanya Sang Prabu dan seluruh isi istana. Segala keinginannya selalu dituruti, membuatnya tumbuh menjadi sosok yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan kemudahan. Kehidupan istana yang serba ada membentuk Putri Sekar Kedaton menjadi pribadi yang sedikit banyak memiliki sifat angkuh. Ia merasa dirinya paling cantik, paling berkuasa setelah ayahnya, dan terkadang memandang rendah orang-orang di sekitarnya. Ia kurang bisa menghargai nasihat para sesepuh keraton dan seringkali bertindak sesuka hatinya tanpa memikirkan akibat atau perasaan orang lain. Kecantikannya yang memukau seringkali menutupi sifat aslinya ini di mata banyak orang. Sang Prabu, ayahandanya, meskipun menyayanginya, mulai merasa khawatir dengan perangai putrinya. Beliau sering mencoba menasihati agar Putri Sekar Kedaton lebih rendah hati, menghormati adat istiadat, dan menjaga tutur katanya. Namun, nasihat sang ayah seringkali hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Sang putri terlalu larut dalam kebanggaan akan status dan kecantikannya, merasa bahwa aturan dan nasihat tidak terlalu berlaku baginya. Ia gemar sekali berdandan dan memamerkan perhiasan emas berlian pemberian ayahandanya. Setiap hari ia meminta dayang-dayang untuk meriasnya dengan riasan terbaik dan mengenakan pakaian sutra terindah. Kegemarannya pada kemewahan duniawi ini semakin hari semakin menjadi, membuatnya lupa pada kewajiban spiritual atau tata krama yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang putri calon penerus tahta. Perangai Putri Sekar Kedaton yang demikian menjadi buah bibir di kalangan pejabat istana dan rakyat jelata, meskipun tak ada yang berani menyampaikannya secara langsung karena takut akan murka Sang Prabu atau Sang Putri sendiri. Mereka hanya bisa berharap Sang Putri akan berubah seiring bertambahnya usia, namun harapan itu tampak semakin jauh seiring Sang Putri yang semakin larut dalam keangkuhannya. Kehidupan Putri Sekar Kedaton yang penuh kebebasan tanpa batas itu akhirnya mencapai puncaknya pada suatu peristiwa. Kerajaan tempatnya bernaung memiliki sebuah pusaka sakral yang sangat dihormati dan dijaga ketat. Pusaka ini hanya boleh disentuh atau didekati pada saat upacara adat tertentu oleh orang-orang yang telah ditunjuk dan disucikan, termasuk Sang Prabu sendiri. Ada pantangan keras bagi siapapun, termasuk keluarga kerajaan, untuk mendekati atau menyentuh pusaka itu di luar waktu dan tata cara yang telah ditetapkan. Namun, didorong oleh rasa penasaran yang besar dan sifat angkuhnya yang merasa tidak terikat oleh aturan biasa, Putri Sekar Kedaton nekat melanggar pantangan tersebut. Suatu malam, diam-diam ia menyelinap masuk ke dalam ruangan penyimpanan pusaka keramat itu. Ia ingin melihat dari dekat benda yang konon memiliki kekuatan gaib luar biasa itu. Rasa ingin tahu dan kebanggaan dirinya mengalahkan rasa takut dan hormat pada leluhur serta adat istiadat. Tidak hanya melihat, Putri Sekar Kedaton bahkan dengan lancang berani menyentuh pusaka sakral tersebut. Ia memegangnya, mengagumi keindahannya, tanpa menyadari bahwa tindakannya itu adalah sebuah pelanggaran yang amat sangat berat. Ia merasa sebagai putri raja, ia berhak melakukan apa saja di dalam istananya sendiri, termasuk menyentuh benda paling sakral sekalipun. Ia tidak berpikir panjang tentang konsekuensi spiritual atau kemarahan yang mungkin timbul. Perbuatannya ini segera diketahui oleh penjaga pusaka yang langsung melaporkannya kepada Sang Prabu. Berita ini menggemparkan seluruh istana. Para sesepuh dan penasihat spiritual kerajaan sangat terkejut dan marah. Mereka menganggap tindakan Sang Putri bukan hanya pelanggaran adat, tetapi juga sebuah penghinaan terhadap roh leluhur dan kekuatan gaib yang melindungi kerajaan. Sang Prabu merasa sangat terpukul, malu, dan marah atas kelakuan putri kesayangannya. Kesalahan ini bukanlah kesalahan kecil yang bisa dimaafkan begitu saja. Ini menyangkut kehormatan kerajaan, keseimbangan alam gaib, dan kepercayaan rakyat. Tindakan gegabah Putri Sekar Kedaton dianggap dapat mendatangkan malapetaka bagi seluruh negeri jika tidak segera ditindaklanjuti dengan tegas.
Kemurkaan Sang Prabu tak terbendung lagi. Di hadapan para pejabat tinggi kerajaan, sesepuh adat, dan penasihat spiritual, Putri Sekar Kedaton dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sang putri, meskipun awalnya mencoba membela diri dengan keangkuhannya, akhirnya tertunduk lesu menyadari keseriusan pelanggaran yang telah dilakukannya. Namun, penyesalan tampak belum sepenuhnya meresap di hatinya. Sang Prabu, dengan hati yang berat namun demi menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa kerajaan serta menghindari kemungkinan bencana yang lebih besar, terpaksa mengambil keputusan yang sangat sulit. Ia harus memberikan hukuman setimpal kepada putri kandungnya sendiri. Hukuman itu adalah pengusiran dari istana dan pencabutan seluruh hak serta gelarnya sebagai seorang putri mahkota. Keputusan ini bagaikan petir di siang bolong bagi Putri Sekar Kedaton. Ia menangis, meraung, memohon ampun kepada ayahandanya. Ia tidak percaya bahwa kemewahan dan kehormatan yang selama ini dinikmatinya akan dicabut begitu saja. Namun, keputusan Sang Prabu sudah bulat. Pelanggaran terhadap pusaka sakral adalah aib besar yang tidak bisa ditoleransi siapapun pelakunya. Maka, dengan diiringi isak tangis para dayang yang pernah melayaninya dan tatapan iba bercampur kecewa dari penghuni istana, Putri Sekar Kedaton diusir dari gerbang kerajaan. Ia tidak diperkenankan membawa harta benda atau pakaian kebesarannya. Ia pergi hanya dengan pakaian yang melekat di badan, tanpa tujuan, tanpa pengawal, menanggung malu dan kepedihan yang mendalam. Keangkuhan dan kebanggaan yang selama ini menyelimutinya luruh seketika, berganti dengan rasa takut, bingung, dan putus asa. Ia berjalan menjauh dari istana yang megah, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan, menuju ke dunia luar yang keras dan asing baginya. Pengusiran ini menjadi titik balik yang tragis dalam hidupnya, membawanya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari pertama di luar istana terasa begitu berat bagi Putri Sekar Kedaton. Ia yang terbiasa dilayani kini harus mencari makan dan tempat berteduh sendiri. Ia berjalan tanpa arah, menyusuri hutan, menyeberangi sungai, menghindari perkampungan karena rasa malu dan takut dikenali. Kelelahan, kelaparan, dan keputusasaan menjadi teman setianya. Kecantikan wajahnya mulai pudar tertutup debu jalanan dan kepedihan hati. Ia terus berjalan ke arah selatan, tanpa tahu mengapa kakinya membawanya ke sana. Mungkin karena ia mendengar desas-desus tentang kekuatan gaib yang bersemayam di pantai selatan, atau mungkin sekadar naluri untuk mencari tempat sejauh mungkin dari kerajaan ayahandanya. Semakin jauh ia berjalan ke selatan, alam terasa semakin liar dan berbeda. Udara berbau garam mulai tercium, dan suara deburan ombak samar-samar terdengar di kejauhan. Akhirnya, setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang melelahkan dan penuh penderitaan, ia tiba di pesisir pantai selatan. Pemandangan yang terhampar di depannya begitu berbeda dari suasana istana yang damai atau hutan yang teduh. Lautan luas membentang dengan ombak yang bergulung-gulung dahsyat menghantam karang. Angin bertiup kencang membawa suara gemuruh yang seolah menyiratkan kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Pantai selatan dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai wilayah yang angker, penuh misteri, dan menjadi pusat kerajaan makhluk gaib yang dipimpin oleh sosok penguasa legendaris, Kanjeng Ratu Kidul. Orang biasa jarang berani mendekat, apalagi bermain-main di wilayah ini, karena takut akan kekuatan gaib dan pantangan-pantangan yang ada. Namun, bagi Putri Sekar Kedaton yang sudah kehilangan segalanya, rasa takut itu mungkin sedikit tergeser oleh keputusasaan. Ia duduk di atas sebuah batu karang, menatap nanar ke arah lautan luas yang bergelora. Air matanya kembali menetes, meratapi nasibnya yang berubah drastis dari seorang putri menjadi orang buangan. Dalam keputusasaan yang memuncak, ia mungkin berteriak, melampiaskan kesedihannya pada ombak, atau mungkin hanya duduk termenung dalam diam, membiarkan jiwanya yang kosong tersentuh oleh aura mistis pantai selatan yang kuat. Ratapan dan keputusasaan Putri Sekar Kedaton yang begitu mendalam di tepi pantai selatan ternyata tidak luput dari perhatian para penghuni gaib lautan tersebut.
Energi kesedihan dan status bangsawannya yang tercampakkan menarik minat kekuatan mistis yang bersemayam di dasar samudera. Ada yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul sendiri merasakan kehadiran sang putri yang terlunta-lunta itu. Dalam beberapa versi cerita, sang putri yang putus asa mencoba menceburkan diri ke laut untuk mengakhiri hidupnya. Namun, sebelum ia tenggelam, ia diselamatkan oleh kekuatan gaib atau ditarik ke dalam pusaran air menuju kerajaan bawah laut. Di versi lain, ia didatangi oleh utusan dari kerajaan Laut Selatan yang menawarinya perlindungan dan kehidupan baru, atau ia dipanggil secara gaib untuk menghadap sang ratu. Apapun caranya, Putri Sekar Kedaton akhirnya berhadapan dengan kekuatan dahsyat Laut Selatan. Ia mungkin dibawa ke sebuah istana megah di dasar laut yang terbuat dari terumbu karang indah, mutiara, dan emas, sebuah pemandangan yang kontras dengan keadaannya yang menyedihkan. Di sana, ia bertemu dengan sosok penguasa Laut Selatan, Kanjeng Ratu Kidul, yang digambarkan sebagai wanita cantik berwibawa dengan aura magis yang sangat kuat. Sang Ratu Laut Selatan melihat potensi dalam diri Putri Sekar Kedaton. Mungkin ia melihat sisa-sisa kecantikan dan kekuatan batin di balik keputusasaannya, atau mungkin ia melihat kesempatan untuk menambah pengikut kuat di kerajaannya. Sang Ratu menawarkan sebuah pilihan kepada sang putri, hidup abadi, kekuatan sakti, dan kedudukan terhormat di kerajaan Laut Selatan. Tawaran ini tentu sangat menggiurkan bagi Putri Sekar Kedaton yang telah kehilangan segalanya. Kemuliaan, kekuatan, dan kehidupan baru adalah hal yang sangat didambakannya setelah mengalami pengusiran dan penderitaan. Namun, sang ratu juga menjelaskan bahwa tawaran ini datang dengan harga yang harus dibayar, sebuah perubahan besar yang akan mengikatnya selamanya pada Laut Selatan. Putri Sekar Kedaton, yang dilanda keputusasaan dan terpesona oleh tawaran kekuatan serta kemuliaan baru, akhirnya menerima perjanjian dengan penguasa Laut Selatan. Ia bersedia membayar harga apapun demi mendapatkan kembali kehormatan dan kekuatan, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Saat ia menyatakan persetujuannya, proses transformasi yang menyakitkan sekaligus magis pun dimulai. Dengan kekuatan gaib Kanjeng Ratu Kidul atau kekuatan Laut Selatan itu sendiri, tubuh Putri Sekar Kedaton mulai berubah. Perubahan paling drastis terjadi pada bagian pinggang ke bawah. Kakinya perlahan menyatu dan memanjang, kulitnya berubah menjadi sisik-sisik mengkilap berwarna hijau atau keemasan, membentuk ekor ular raksasa yang kuat dan panjang. Proses ini mungkin diiringi rasa sakit yang luar biasa, sebagai penebusan atas kesalahannya di masa lalu dan pengikat perjanjian barunya. Meskipun bagian bawah tubuhnya berubah menjadi ular, bagian atas tubuhnya dari pinggang ke atas tetap mempertahankan wujud wanita yang sangat cantik, bahkan mungkin lebih memikat dari sebelumnya berkat pengaruh magis Laut Selatan. Rambutnya tetap hitam legam dan panjang, wajahnya tetap ayu menawan, namun kini dengan tatapan mata yang memiliki kekuatan magis dan daya pikat luar biasa. Ia dianugerahi kesaktian mandraguna, mampu mengendalikan ular dan makhluk laut lainnya, serta memiliki kekuatan ilusi dan sihir. Sejak saat itu, ia bukanlah lagi Putri Sekar Kedaton yang terusir. Ia telah terlahir kembali sebagai sosok baru yang kuat dan ditakuti, salah satu entitas gaib penghuni Laut Selatan. Ia diberi nama atau kemudian dikenal sebagai Nyi Blorong. Nama ini identik dengan wujud barunya yang setengah manusia setengah ular, kata Blorong atau Blerong, dalam beberapa dialek Jawa bisa merujuk pada corak kulit ular atau naga. Transformasi ini mengikatnya selamanya pada kerajaan Laut Selatan. Ia tidak bisa lagi kembali ke dunia manusia sebagai putri biasa. Hidupnya kini didedikasikan untuk mengabdi pada Kanjeng Ratu Kidul dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai salah satu makhluk sakti di lautan tersebut. Kehidupan barunya penuh dengan kekuatan, kemewahan versi alam gaib, namun juga dengan konsekuensi dan takdir yang berbeda. Setelah transformasinya sempurna, Nyi Blorong diterima sebagai bagian penting dari hierarki kerajaan gaib Laut Selatan. Berkat kesaktian dan mungkin juga latar belakang bangsawannya, ia diberi kedudukan yang tinggi. Banyak cerita menyebutnya sebagai panglima perang terkuat atau patih,
Menteri Utama, Kepercayaan Kanjeng Ratu Kidul. Ia memiliki pasukan gaib sendiri yang terdiri dari berbagai jenis makhluk halus dan ular. Istana atau kediaman Nyi Blorong di dasar laut digambarkan sangat megah dan mewah, dipenuhi emas permata dan perhiasan. Namun, kemewahan ini bukanlah kemewahan duniawi biasa. Konon, perhiasan dan emas tersebut berasal dari sisik-sisik ular di tubuhnya yang bisa rontok dan berubah menjadi harta karun. Kemampuannya inilah yang kemudian menjadi dasar dari legenda pesugihan yang melibatkan dirinya. Salah satu tugas utama Nyi Blorong adalah berinteraksi dengan dunia manusia, khususnya mereka yang tamak dan berani mencari jalan pintas menuju kekayaan. Ia menjadi gerbang atau perantara bagi manusia yang ingin melakukan pesugihan, meminta kekayaan instan dengan imbalan tertentu. Nyi Blorong akan menampakkan diri kepada para pemuja atau orang yang melakukan ritual khusus untuk memanggilnya. Ia sering muncul dalam wujud wanita yang sangat cantik dan menggoda, mengenakan pakaian tradisional Jawa yang mewah berwarna hijau atau emas, berhiaskan banyak perhiasan. Namun, di balik kecantikannya itu tersimpan wujud aslinya yang setengah ular dan kekuatan gaib yang dahsyat. Ia menawarkan perjanjian kekayaan kepada manusia yang datang padanya, menjanjikan harta melimpah dalam waktu singkat. Namun, tugas Nyi Blorong tidak hanya memberikan kekayaan. Ia juga bertugas untuk menguji iman dan ketamakan manusia. Perjanjian yang ditawarkannya selalu mengandung jebakan dan konsekuensi berat. Ia adalah representasi dari godaan duniawi yang menyesatkan, sebuah kekuatan alam gaib yang memanfaatkan kelemahan manusia, yaitu keserakahan akan harta benda. Praktik pesugihan yang dikaitkan dengan Nyi Blorong sangat terkenal dalam cerita rakyat Jawa. Manusia yang putus asa atau dikuasai keserakahan akan melakukan ritual tertentu di tempat-tempat yang diyakini keramat atau memiliki hubungan dengan Laut Selatan, dengan tujuan memanggil Nyi Blorong dan meminta kekayaan. Mereka biasanya harus menyiapkan sesaji atau persembahan khusus, seringkali melibatkan hal-hal yang tidak lazim atau menjijikkan, sebagai tanda keseriusan mereka. Jika Nyi Blorong berkenan hadir dan menerima permohonan, ia akan menawarkan sebuah perjanjian. Perjanjian ini biasanya berupa pemberian kekayaan secara berkala. Kekayaan itu konon berasal dari sisik ular Nyi Blorong yang rontok dan berubah menjadi kepingan emas, permata, atau uang. Namun, kekayaan ini seringkali bersifat ilusi atau sementara. Ada yang mengatakan bahwa jika waktu perjanjian habis atau syarat dilanggar, kekayaan itu akan lenyap atau berubah kembali menjadi sisik tak berharga. Sebagai imbalan atas kekayaan tersebut, Nyi Blorong meminta tumbal yang sangat mengerikan. Tumbal ini bisa berupa nyawa anggota keluarga pemuja secara berkala, atau nyawa si pemuja sendiri setelah jangka waktu tertentu, yang akan dijadikan budak atau pengikut Nyi Blorong di alam gaib selamanya. Kisah Nyi Blorong dan pesugihan yang terkait dengannya memberikan pelajaran moral yang sangat penting. Legenda ini adalah peringatan keras terhadap bahaya keserakahan dan keinginan untuk mendapatkan kekayaan secara instan tanpa usaha yang halal. Mengejar harta duniawi melalui jalan sesat seperti pesugihan hanya akan membawa pada kehancuran diri sendiri dan orang-orang terkasih. Kekayaan yang diperoleh dengan cara ini tidak akan membawa kebahagiaan sejati dan selalu dibayangi oleh konsekuensi yang mengerikan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jalan yang benar untuk meraih kesejahteraan adalah melalui kerja keras, kejujuran, kesabaran, dan selalu memohon pertolongan serta ridho dari Sang Pencipta. Sosok Nyi Blorong sendiri, yang berawal dari seorang putri yang angkuh lalu terusir dan bertransformasi, dapat dilihat sebagai simbol bagaimana kesalahan dan keputusasaan bisa membawa seseorang ke jalan yang salah jika tidak dihadapi dengan kebijaksanaan dan pertobatan. Ia menjadi representasi kekuatan gaib yang memanfaatkan kelemahan manusia, sekaligus cerminan dari konsekuensi abadi yang harus ditanggung akibat pilihan yang salah, terikat dalam siklus perjanjian dan tumbal karena keserakahan manusia. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.